Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? We are fine, sir. Oke, thank you. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai perbedaan sel prokariotik dan eukariotik ya. Nah, di sini untuk tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik serta siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari sel prokariotik dan eukariotik. Oke, langsung saja kita akan membahas materi tentang sel prokariotik dan eukariotik. Nah, perhatikan gambar sel bakteri dan sel hewan ini. Apakah kalian menemukan adanya perbedaan? So, have you seen any difference between these two cells? Nah, ya, memang ada perbedaan antara kedua sel ini ya, guys. Nah, jadi secara struktural terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Contoh dari sel prokariotik adalah sel pada bakteri, sedangkan contoh sel eukariotik terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini kita akan membahas lebih mendalam tentang sel prokariotik dan eukariotik ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sel prokariotik terlebih dahulu. Sel prokariotik merupakan bentuk kehidupan yang terkecil dan memiliki metabolisme yang paling bervariasi atau yang paling beragam. Kata prokariotik sendiri berarti sebelum inti. Pro artinya sebelum, sedangkan karion artinya inti, yaitu suatu organisme bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki nukleus atau inti sel. Hal ini berarti bahwa sel prokariotik merupakan nenek moyang atau ancestor dari sel eukariotik karena dia ada sebelum sel eukariotik ada. Jadi yang pertama kali ditemukan adalah sel prokariotik, kemudian baru sel eukariotik. Nah, sel prokariotik ini memiliki 3 komponen dasar, di antaranya yaitu plasmalemma, ribosom, dan nukleoid. Ya. Nah, beberapa prokariotik tidak memiliki kapsul yang menyelubungi dinding sel, kecuali prokariotik yang dapat berfotosintesis. Nah, sel prokariotik ini dapat mengabsorpsi atau dapat menyerap bahan-bahan organik untuk pertumbuhannya atau untuk perkembangannya. Nah, sel prokariotik ini memiliki ukuran antara 1 hingga 10 mikron. Masing-masing sel prokariotik dapat menghasilkan sel-sel baru dengan cara membelah diri dan menghasilkan spora atau melakukan pertunasan. Bagian dari sel prokariotik ini ya, pada komponen plasmalemma atau membran sel terdapat sitoplasma dan nukleoid. Sedangkan bagian luarnya terdapat dinding sel yang berfungsi untuk mengokohkan serta memberi bentuk kepada sel. Nah, pada sel prokariotik ini tidak ada membran yang memisahkan antara DNA dari bagian sel lainnya dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma ya yang disebut dengan nukleoid. Nah, adapun contoh dari sel ini adalah bakteri, alga biru atau cyanobacteria, mycoplasma dan archaea bacteria. Nah, jadi contoh organisme pada sel prokariotik adalah bakteri ya, yang bisa kamu lihat pada gambar sel ini. Nah, hampir semua sel prokariotik memiliki selubung sel di luar membran selnya. Nah, jika selubung tersebut mengandung suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks antara karbohidrat dan protein atau peptidoglikan, itulah nama lapisannya yang disebut dengan dinding sel. Nah, jadi guys, dinding sel pada sel prokariotik ini
namanya adalah peptidoglikan ya. Nah, namun ada pula bakteri yang memiliki selubung sel yang terbuat dari protein. Nah, sementara itu kebanyakan selubung sel Archaeabacteria berbahan protein, walaupun ada juga yang berbahan peptidoglikan ya. Nah, selubung sel prokariotik mencegah agar sel itu tidak pecah akibat tekanan osmotik pada lingkungan yang memiliki konsentrasi lebih rendah daripada isi selnya. Ya, sejumlah prokariotik memiliki struktur sel lain di luar selubung selnya. Nah, banyak jenis bakteri ini memiliki lapisan di luar dinding sel yang disebut dengan kapsul. Ya, ini kapsul ya. Nah, yang membantu sel bakteri melekat pada permukaan benda dan sel-sel lainnya. Nah, kapsul ini juga dapat membantu sel bakteri menghindar dari sel kekebalan tubuh manusia pada jenis tertentu. Nah, kapsul ini juga dapat membantu sel bakteri ya agar melekat pada permukaan benda dan sel lain dengan benang-benang protein yang disebut dengan pili atau pilus ya. Nah, banyak jenis bakteri bergerak menggunakan flagellum atau flagella yang melekat pada dinding selnya dan berputar seperti motor ya, dia berputar seperti motor. Nama alat geraknya atau pergerakannya adalah flagellum ya. Nah, prokariotik umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleot. Selain itu, prokaryotik juga memiliki bahan genetik ya yang disebut dengan plasmid. Mungkin kamu juga pernah mendengar istilah tentang plasmid ya. Nah, jadi plasmid ini tidak dibutuhkan oleh sel untuk pertumbuhan. Meskipun seringkali plasmid membawa gen tertentu yang memberikan keuntungan tambahan pada keadaan tertentu. Misalnya resistensi atau daya tahan terhadap antibiotik. Ya, jadi ini merupakan struktur dari sel prokariotik. Contohnya pada bakteri dan Archaeabacteria. Nah, sedangkan pada sel eukariotik, nah ini merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran. Sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti atau membran nukleus. Nah, kata eukariotik ini sendiri berasal dari kata Yunani. Nah, eu itu artinya sejati. Sedangkan kariotik atau karion artinya inti. Oleh sebab itu, sel ini dinamakan sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, selanjutnya guys, sel eukariotik ini memulai kehidupannya dengan sebuah nukleus yang dikelilingi oleh berbagai macam organel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu dan terbungkus dalam sebuah membran sehingga bentuknya itu kokoh dan tersusun dengan teratur. Sel eukariotik ini merupakan salah satu hasil evolusi secara fisik dan biologis yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu, di mana sel ini terbentuk dari sekelompok organisme anaerobik dan aerobik. Nah, apakah kamu tahu apa itu organisme anaerobik? Makhluk hidup yang yang tidak membutuhkan oksigen, Sir. Bagus, Zuria. Ya, kamu siswa biologi ya. Bagus sekali. Jadi ada organisme anaerobik dan aerobik. An itu artinya tidak ya, guys. Jadi organisme anaerobik adalah organisme yang hidupnya tidak membutuhkan oksigen atau O2. Sedangkan kebalikannya organisme aerobik adalah organisme yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Bagus ya. Nah, jadi sel eukariotik ini memiliki nukleus atau inti sel yang terbungkus di dalam membran, sehingga DNA yang terdapat di dalam nukleus itu dapat tersimpan dalam kompartemen atau organel khusus yang terpisah dari bagian lain dari sel, yang disebut dengan sitoplasma. Ini ya, sitoplasma. Nah, di samping itu terdapat juga jenis organel lain, yaitu mitokondria dan kloroplas. Nah, kalau kloroplas itu terdapat pada sel tumbuhan ya, sementara yang Bapak tunjukkan ini adalah sel pada hewan.
Terdapat juga jenis organel seperti mitokondria dan kloroplas yang terbungkus dalam dua lapis membran, yaitu membran dalam atau membran internal dan membran luar atau membran eksternal yang secara kimiawi memiliki perbedaan dengan membran yang membungkus nukleus atau inti sel tadi. Nah, mitokondria terdapat pada hampir semua jenis sel, sedangkan kloroplas hanya terdapat pada sel yang mampu melakukan fotosintesis, yaitu pada tumbuhan. Tetapi pada hewan dan jamur atau fungi tidak ditemukan kloroplas. Jadi guys, kloroplas itu hanya ditemukan pada sel tumbuhan yang mampu melakukan proses fotosintesis atau yang bersifat autotrof, artinya dapat menghasilkan atau mensintesis makanannya sendiri. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kompartemen atau organel sel secara khusus ya. Sel eukariotik ini terdapat pada organisme yang lebih kompleks lagi dan susunan organelnya sudah tersusun dengan teratur. Sel ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ada di slide ini adalah sel hewan ya. Untuk sel tumbuhan mungkin bisa kamu lihat di internet atau di Google. Nah, walaupun demikian, sel ini tidak semuanya ada pada masing-masing sel, karena ada bagian yang berbeda satu dengan yang lainnya, serta memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi fisiologis yang berbeda juga. Nah, meskipun demikian, ada bagian sel yang sama, di antaranya yaitu membran plasma atau membran sel, kemudian ada kompleks Golgi atau aparatus Golgi, kemudian lisosom, mitokondria, dan inti sel atau nukleus. Nah, ini semuanya akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan besok ya. Nah, jadi ini merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik ya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan yang cukup nyata antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik dan sel eukariotik meskipun memiliki jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya, sel ini juga masih memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Sel prokariotik ini lebih dahulu berkembang, baru kemudian sel eukariotik. Nah, kedua sel ini memiliki perbedaan yang utama, di antaranya adalah lokasi DNA-nya, ya, seperti yang terdapat dalam kedua jenis sel tersebut. Dalam sel eukariotik, sebagian besar DNA berada di dalam organel yang disebut dengan nukleus atau inti sel, yang dibatasi oleh membran ganda. Nah, sedangkan pada sel prokariotik, DNA-nya terkonsentrasi pada wilayah yang tidak memiliki membran yang disebut dengan nukleoid. Ya, jadi sebetulnya pada sel eukariotik dia memiliki nukleus atau inti sel, sedangkan pada sel prokariotik dia tidak memiliki nukleus tetapi memiliki nukleoid, ya. Nah, selanjutnya interior yang terdapat pada sel prokariotik disebut dengan sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik, sitoplasma ini juga merupakan bagian interior atau bagian dalam yang terdapat di antara nukleus dengan membran plasma. Di dalam sel eukariotik, sitoplasma ini keberadaannya memiliki berbagai macam organel dengan bentuk dan fungsinya yang berbeda atau yang khusus yang tersuspensi dalam sitosol. Sedangkan pada sel prokariotik tidak memiliki hal tersebut sehingga ada atau tidaknya nukleus pada kedua sel tersebut merupakan salah satu perbedaan antara kedua sel tadi, ya. Nah, sel eukariotik umumnya memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel prokariotik. Hal ini dikarenakan sel eukariotik ini memiliki organel sel yang lebih banyak dan lebih besar daripada sel prokariotik. Jelas ya? Nah, untuk kompartemen atau organel sel paling banyak ditemukan pada sel eukariotik dibandingkan pada sel prokariotik, ya. Nah, organisme yang lebih besar umumnya tidak memiliki sel yang lebih besar daripada organisme yang lebih kecil, melainkan hanya memiliki lebih banyak sel-selnya saja.
Berikut merupakan perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Di sini ada pembandingnya atau ada comparison-nya. You can take a look at this table carefully. Oke. Nah, untuk ukuran atau size pada sel prokaryotik diameternya hanya 1 hingga 10 mikrometer atau 1 sampai 10 mikron. Berarti di sini diameternya lebih kecil. Sedangkan pada sel eukaryotik, baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan, diameter atau garis tengahnya 10 hingga 100 mikron. Berarti di sini lebih besar diameternya. Nah, kemudian pada inti sel atau nukleus, sel prokaryotik tidak memiliki nukleus, tetapi hanya memiliki nukleoid. Ya, sedangkan pada sel eukaryotik, dua-duanya memiliki nukleus, baik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, kemudian untuk penutup sel atau sel cover, ya untuk sel prokaryotik dia berupa kapsul, ya. Sedangkan pada sel eukaryotik di sini untuk hewan tidak ada penutup sel, sedangkan pada tumbuhan dia memiliki dinding sel. Makanya dia bersifat kaku. Sedangkan pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, makanya itu dia lebih elastis, ya atau lebih fleksibel. Nah, untuk mitokondria, sel prokaryotik tidak memiliki mitokondria, sedangkan pada sel eukaryotik, baik hewan maupun tumbuhan memiliki mitokondria. Selanjutnya kloroplas, jelas ya di sini sel prokaryotik tidak memiliki kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki sel kloroplas ya, memiliki kloroplas. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas untuk melakukan fotosintesis. Makanya manusia, hewan itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis karena kita merupakan makhluk hidup heterotrof. Apakah ada yang tahu apa itu heterotrof? Coba dijelaskan. Tidak dapat membuat makanannya sendiri, Sir. Bagus sekali. Heterotrof adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan atau mensintesis makanannya sendiri. Makanya manusia, hewan itu tidak memiliki kemampuan untuk berfotosintesis atau tidak memiliki kloroplas ya atau plastida. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki kloroplas. Nah, betul. Nah, apakah jamur memiliki kloroplas? Tidak, Sir. Tidak, bagus. Jamur atau fungi tidak memiliki kloroplas, sehingga jamur juga tergolong ke dalam organisme heterotrof ya. Nah, selanjutnya retikulum endoplasma, ada RE halus, ada RE kasar. Nah, pada sel prokaryotik tidak memiliki RE, sedangkan pada sel hewan maupun tumbuhan masing-masing memiliki retikulum endoplasma atau RE. Selanjutnya ribosom. Sel prokaryotik maupun eukaryotik memiliki ribosom. Namun pada sel prokaryotik hanya berukuran kecil, ya. Sedangkan ribosom pada sel hewan maupun tumbuhan memiliki ribosom yang relatif lebih besar. Nah, kemudian vakuola. Nah, pada sel prokaryotik jelas tidak memiliki vakuola. Sedangkan pada sel hewan dia berukuran kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan berukuran lebih besar. Nah, saya tanya, vakuola pada sel hewan namanya vakuola apa? Vakuola kontraktil. Makanya dia berukuran kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan, nama vakuolanya adalah vakuola apa, guys? Vakuola makanan. Jadi ukurannya lebih besar. Ingat ya, vakuola pada sel hewan namanya vakuola kontraktil. Sedangkan vakuola pada tumbuhan namanya adalah vakuola makanan ya. Nah, selanjutnya organel badan Golgi atau aparatus Golgi. Jelas, pada sel prokaryotik tidak memiliki badan Golgi, sedangkan pada sel hewan maupun tumbuhan masing-masing memiliki badan Golgi. Next, lisosom ya. Nah, kalau untuk sel prokaryotik tidak memiliki lisosom. Kemudian pada sel hewan selalu ada lisosom, ya, selalu ada untuk keberadaannya. Sedangkan pada sel tumbuhan kadang ada, kadang tidak ada, tergantung dari spesies sel tumbuhannya ya. Nah, yang terakhir adalah DNA atau deoksiribonucleic acid. Pada sel prokaryotik itu bentuk DNA-nya seperti cincin yang bercampur dengan sitoplasma, ya.
Kemudian sel hewan itu bentuk DNA-nya seperti pita spiral ganda atau double helix yang terdapat pada intinya dan mitokondrianya. Ya. Sedangkan pada sel tumbuhan bentuk DNA-nya itu seperti pita spiral ganda atau double helix yang terdapat pada inti, mitokondria dan kloroplas. Jadi di sini pada sel hewan dan tumbuhan DNA itu dia berbentuk seperti double helix, tapi bedanya adalah kalau pada hewan dia hanya terdapat pada inti dan mitokondria ya. Sedangkan pada sel tumbuhan terdapat pada mitokondria, inti sel atau nukleus dan kloroplas ya. Nah, jadi berdasarkan perbedaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti. Sedangkan pada sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Jelas ya di sini perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik ya. Nah, selanjutnya perbedaan yang lain. Di sini contoh organismenya ya. Kalau pada prokariotik contohnya adalah bakteri dan archaea bacteria. Sedangkan pada eukariotik contohnya adalah protista, fungi atau jamur, tumbuh-tumbuhan atau atau plantae, hewan atau animalia. Nah, untuk ukuran selnya kalau pada prokariotik 1 sampai 5 mikron atau mikrometer. Sedangkan pada eukariotik ukuran selnya 10 hingga 100 mikrometer. Nah, perbedaan selanjutnya, nukleus atau inti sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki nukleus atau dia hanya memiliki nukleoid ya. Sedangkan pada eukariotik jelas memiliki membran inti dan ada nukleus atau inti selnya. Nah, kromosomnya kalau untuk prokariotik kromosomnya tunggal atau single kromosom. Sedangkan pada eukariotik banyak memiliki kromosom. Karena dia memiliki inti sel, maka kromosom juga banyak ya. Nah, selanjutnya mitokondria tidak ditemukan pada prokariotik, sedangkan pada eukariotik ditemukan mitokondria. Nah, untuk kloroplas ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. RE ditemukan pada sel eukariotik, sedangkan pada pro tidak ada. Dan seterusnya ya, itu tadi udah Bapak jelaskan di slide sebelumnya ya. Untuk yang organel sel seperti RE, kompleks Golgi, mesosom, ribosom dan sebagainya. Nah, kemudian untuk flagela. Nah, kira-kira di sini apa fungsi dari flagela? Ada yang tahu? Membantu pergerakan, Sir. Bagus, untuk membantu pergerakan atau mobilitas atau motilitas, jelas. Nah, flagela pada sel prokariotik itu sederhana sekali, it's very simple, dan hanya tersusun atas flagellin saja. Ya, sedangkan pada eukariotik itu flagelanya bersifat kompleks atau sangat lengkap dan tersusun atas tubulin. Ya. Nah, selanjutnya untuk pembelahan sel. Pada sel prokariotik itu pembelahannya bersifat biner atau binari. Nah, di sini apakah tahu apa itu pembelahan biner? Tahu biner? Saya, Sir. Silakan dijelaskan. Apa itu pembelahan biner? Pembelahan biner adalah pembelahan suatu organisme bersel satu menjadi dua yang masing-masing memiliki nukleus. Sir. Bagus, itu pembelahan dua ya, satu menjadi dua ya. Dari kata bi ya, bi artinya dua, bagus. Nah, sedangkan pada eukariotik dia jelas ya pembelahan secara mitosis dan meiosis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan mitosis dan meiosis ya guys. Nah, yang terakhir jelas ya kalau prokariotik dia termasuk sel tunggal atau uniseluler, sedangkan pada eukariotik bisa bersifat sel tunggal dan bisa bersifat sel banyak, uniseluler atau multiseluler. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik dari sel prokariotik dan eukariotik ya. Di sini ada tabel ciri-cirinya. Yang pertama, pada sel prokariotik tidak memiliki inti yang sebenarnya. Materi inti tersebar dalam sitoplasma karena tidak mempunyai membran inti. Namun dia hanya memiliki nukleoid ya. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki nukleus yang sebenarnya karena materi inti dilingkupi oleh membran inti.
Jelas di sini kalau pada eukariotik memiliki nukleus dan memiliki membran inti ya guys. Nah, untuk DNA-nya pada sel prokariotik memiliki DNA yang lebih sederhana, lebih sedikit mengandung pasangan basa nukleotida serta berbentuk sirkuler. Apakah tahu apa itu sirkuler? Bentuk seperti apa? Circle, berbentuk seperti lingkaran, ya. Nah, sedangkan pada sel eukariotik memiliki DNA yang lebih kompleks, lebih banyak mengandung pasangan basa nukleotida sehingga harus digulung pada protein histonnya. Berarti di sini harus memiliki protein histon. Nah, selanjutnya pada sel prokariotik, ambil kan apa tuh dulu? apakah bisa dimatikan audionya? Silahkan dimatikan audio dulu ya. Hah? Oh. Suara. Iya, selalu. Mohon maaf sebelumnya, apakah bisa dimatikan audionya? Karena di sini lagi mengajar. Oke ya, Bapak lanjutin ya. Nah, di sini yang selanjutnya, pada sel prokariotik hanya memiliki kromosom tunggal, sedangkan pada sel eukariotik memiliki kromosom lebih dari satu, ya, atau banyak. Nah, selanjutnya, pada sel prokariotik tidak memiliki intron, namun dia hanya memiliki ekson. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki intron dan ekson. Nah, selanjutnya sel prokariotik memiliki operon. Ya, apa itu operon? Nah, jadi beberapa gen dapat berada dalam satu unit transkripsi. Satu unit transkripsi diawali dengan promotor dan diakhiri dengan terminator. Jadi diawali atau diinisiasi dan diinisiasi serta diakhiri ya guys. Nah, beberapa gen atau sekelompok gen yang berada dalam satu unit transkripsi itulah yang disebut dengan operon. Jadi, operon adalah sekelompok gen yang diapit secara bersamaan oleh sepasang promotor dan terminator. Nah, operon hanya ditemukan pada sel prokariotik saja, yaitu pada sel bakteri. Nah, contoh operon yang terdapat pada sel bakteri adalah operon laktosa dan operon triptofan. Ya, jelas di sini operon hanya ditemukan pada sel prokariotik, sedangkan pada sel eukariotik tidak memiliki operon. Nah, selanjutnya pada sel prokariotik proses transkripsi dan translasi dapat terjadi secara simultan atau berkelanjutan. Ya, sedangkan pada sel eukariotik transkripsi terjadi di inti sel atau di nukleus, sedangkan translasi atau proses penerjemahan terjadi di sitoplasma. Berarti di sini keduanya tidak dapat berjalan secara bersamaan, ya. Kenapa? Karena di sini lokasinya berbeda. Kalau pada prokariotik dia bisa terjadi secara bersamaan atau berkesinambungan. Oke. Nah, selanjutnya pada sel prokariotik proses transkripsi terjadi lebih sederhana. Sedangkan pada sel eukariotik transkripsi lebih rumit terjadi dikarenakan akses RNA polimerase terhadap DNA lebih lama. Akibat DNA itu dikemas secara kompak dengan protein histon. Ya, yang terakhir pada sel prokariotik proses regulasi sintesis protein itu lebih sederhana, sedangkan pada sel eukariotik proses regulasi sintesis proteinnya berjalan lebih kompleks atau lebih lengkap. Oke. Ya. Nah, selanjutnya di sini kalau untuk ukurannya udah jelas ya, ukuran untuk prokariotik itu 0,2 hingga 2 mikron, sedangkan pada eukariotik itu 10 hingga 100 mikron ya. Nah, di sini yang perlu kamu ketahui adalah ini ya. Kalau pada sel prokariotik, ia memiliki glycocalyx dalam lapisan lendir atau kapsulnya. Nah, apa itu glycocalyx? Glycocalyx adalah suatu jenis kapsul yang ditemukan pada bakteri. Glycocalyx dapat diartikan sebagai lapisan tipis dari serat polisakarida kusut yang terjadi pada permukaan sel yang tumbuh di alam. Jadi pada sel prokariotik dia memiliki glycocalyx yang dilapisi oleh selaput ya atau kapsul.
Nah, sedangkan pada eukariotik terdapat banyak sel yang tidak memiliki dinding selnya. Atau di sini terdiri dari 3 jenis, yaitu glikolipid, sterol, dan fosfolipid. Ya. Nah, kemudian di sini pada sel prokariotik memiliki dinding sel yang cukup kompleks dan mengandung peptidoglikan. Sedangkan pada eukariotik dia memiliki komposisi kimiawi pada dinding sel yang sederhana ya. Nah, satu lagi guys, pada sel prokariotik memiliki membran sel yang kurang mengandung sterol dan sama sekali tidak mengandung karbohidrat. Nah, sedangkan pada eukariotik memiliki membran sel yang mengandung sterol dan karbohidrat sehingga dapat berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan ya. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri dari sel prokariotik dan eukariotik. Oke, sudah selesai. Nah, jadi itu merupakan pemaparan materi pada pertemuan kali ini tentang perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan atau respon dari siswa-siswi sekalian? Ada pertanyaan? Zuria? Ya, silakan Iya, Sar. Zuria. Sel prokariotik tadi kan tidak memiliki mitokondria, Sar. Pertanyaan saya, Sar, bagaimana sel tersebut membentuk energi untuk selnya gitu, Sar? Nah, jelas sih. Jadi sel prokariotik itu memperoleh energi dari sitoplasma atau membran selnya, walaupun dia tidak memiliki organel mitokondria. Jadi namanya adalah sitoplasma atau membran sel. Jelas ya? Jadi bagaimana dia bisa memperoleh energi untuk dia bisa bertahan hidup atau tumbuh itu dihasilkan dari sitoplasma atau membran selnya. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain dari siswa sekalian? Do you have any questions about this material before we end our session? Nah, kalau begitu, terima kasih atas partisipasinya. Thank you so much for your participation and your time to be here to join this live teaching. I hope you can understand what I'm saying. And if you have any questions about this material, you can contact me through WhatsApp. And then you can call me if you have any responses. And then Bapak akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Okay, sama-sama. You are very welcome. See you tomorrow.